Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Suebatul Islamnya, Nadia Putri Rahmatika, saya sendiri Via Dilia Alvina, dan Nur Fatimah akan mempresentasikan, memahami dan mengaplikasikan Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang pertama adalah memahami Enterprise Resource Planning. Yang kedua adalah modul Enterprise Resource Planning. Yang ketiga, perangkat lunak Enterprise Resource Planning. Yang keempat, implementasi Enterprise Resource Planning. Memahami Enterprise Resource Planning atau ERP, menurut definisi dalam kamus American Inventory and Production Control System, yang dimaksud dengan Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang berorientasi akuntansi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sumber daya perusahaan untuk membuat, mengirim, dan memperhitungkan pesanan pelanggan. Ada juga yang mengatakan bahwa ERP adalah sistem perencanaan perusahaan yang berbasis aplikasi komputer terpadu yang digunakan untuk mengelola sumber daya internal dan eksternal perusahaan. Sumber daya perusahaan tersebut termasuk aset-aset yang berwujud, keuangan, material, dan sumber daya manusia. Jadi, pada dasar ERP, Enterprise Resource Planning, menggabungkan beberapa fungsi manajemen ke dalam sistem yang terintegrasi dan memfasilitasi semua arus informasi pada fungsi manajemen tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Saya Siti Suebatul Islamnya. Saya akan menjelaskan modul-modul Enterprise Resource Planning. Ada 3 modul, yaitu 1. Finansial. Finansial terdapat financial accounting, digunakan sebagai parameter untuk perhitungan keuntungan, mengukur kinerja keuangan dengan berbasis pada data transaksi. 2. Controlling. Fungsi dari controlling adalah untuk mendukung 4 kegiatan pokok. 1. Pengendalian investasi. 2. Pengendalian kegiatan keuangan, memantau dan merencanakan kegiatan pembayaran sesuai dengan jadwal. 3. Pengendalian kegiatan pembelian, pengadaan dan penggunaan dana dalam unit-unit kerja. 4. Pengendalian biaya dan keuntungan berdasarkan semua aktivitas perusahaan. Investment Management. Dengan modul Investment Management lebih ditunjukkan untuk analisis investasi jangka panjang dan akses tetap dari perusahaan untuk membuat keputusan. Enterprise Controlling. Modul Enterprise Controlling adalah untuk memberikan akses mengenai 1. Kondisi keuangan perusahaan, 2. Hasil dari perencanaan dan pengendalian perusahaan, 3. Pengembangan investasi, 4. Pemeliharaan aset-aset yang dimiliki, 5. Pengembangan SDM perusahaan, 6. Kondisi pasar yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, 7. Faktor-faktor struktural dari proses bisnis seperti struktur produksi, struktur biaya, neraca, dan laporan laba rugi. Treasure. Modul Treasure berfungsi untuk mengintegrasikan antara cash management dan cash forecasting dengan aktivitas logistis dan transaksi keuangan. 2. Distribution dan manufacturing. Terdapat logistic execution. Modul ini fokus pada pengaturan logistik dari pembelian hingga distribusi. 2. Sales distribution. Modul sales distribution ditekankan pada penggunaan strategi penjualan yang mampu mengantisipasi perubahan pasar. Material Management. Fungsi utama dari modul Material Management adalah untuk membantu manajemen dalam aktivitas sehari-hari dalam tipe bisnis apapun yang memerlukan konsumsi material, termasuk energi pelayanan. Production Planning. Modul Production Planning ini berfungsi dalam merencanakan dan mengendalikan jalannya material sampai kepada proses pengiriman produk. Plant Maintenance. Modul Plant Maintenance berfungsi untuk mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan, mengatur data perawatan, dan mengintegrasikan data komponen peralatan dengan aktivitas operasional yang sedang berjalan. Quality Management. Fungsi dari modul Quality Management adalah untuk menyediakan master data yang dibutuhkan berdasarkan rekomendasi dari ISO 9000 series. Project System. Modul Project System dikonsentrasikan untuk mendukung kegiatan berikut ini.
1. Perencanaan terhadap waktu dan nilai. 2. Perencanaan detail dengan menggunakan perencanaan cost elemen atau unit cost dan menetapkan waktu kritis pendeskripsian aktivitas dan penjadwalan. 3. Koordinasi dan sumber daya melalui donasi permintaan material, manajemen dan kapasitas material serta sumber daya manusia. 4. Pemantauan terhadap material, kapasitas dan dana selama proyek berjalan. 5. Penutupan proyek dengan analisis hasil dan perbaikan. 3. Human resource. 1. Memudahkan melaksanakan manajemen yang aktif dan tepat waktu terhadap gaji, benefit dan biaya yang berkaitan dengan SDM perusahaan. 2. Melindungi data personalia dari pihak luar. 3. Membangun sistem perekrutan dan pembangunan SDM yang efisien melalui manajemen karya. Nadia Putri Rahmatika, NPM 179 akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu memilih perangkat lunak ERP. Memilih perangkat lunak ERP tidaklah semata-mata harga, tetapi ada beberapa faktor lain yang perlu diperhitungkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berapa besar ukuran volume transaksi ataupun proses bisnis maupun organisasi yang terkait dalam proses otomasi ini. Yang kedua, yaitu pengalaman vendor atau developer dalam implementasi dengan perusahaan yang pernah punya proses bisnis yang sama akan sangat penting. Yang ketiga, tidak selalu vendor atau developer besar merupakan jaminan bahwa produk dan delivery pasti bagus. Yang keempat, selain 3 hal sebelumnya, hal terakhir yang perlu dipertimbangkan juga adalah dukungan teknis dari perangkat lunak tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang implementasi ERP. Implementasi sistem ERP bagi suatu organisasi akan terciptanya cara kerja yang lebih efektif dan efisien, yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja. Hal ini ditandai dengan peranan fungsi tingkatan manajerial tidak lagi disibukkan untuk pencarian data dan informasi untuk penyusunan laporan-laporan, tetapi peranan tingkatan manajerial lebih memanfaatkan berbagai informasi yang telah tersedia dalam sistem ERP, sehingga fungsi tingkatan manajerial lebih dioptimalkan dengan memberikan ide-ide dan inovasi untuk pengambilan keputusan strategi bagi perusahaan untuk jangka pendek bahkan sampai jangka panjang. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.